Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri Intan Nur Aini dengan NIM akhir 67 dari kelas 6C Tadris Ilmu Pengetahuan Alam UIN Salatiga. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pembuatan media pertumbuhan bakteri. Langsung saja kita simak video ini. Sebelum kita melaksanakan praktikum pembuatan media pertumbuhan bakteri, alangkah lebih baiknya kita mensterilkan meja kerja atau tempat kerja yang akan kita gunakan dengan menggunakan teknik aseptik. Nah, yang pertama kita menyemprotkan alkohol dengan kadar 70% ini ke meja kerja kita. Lalu selanjutnya kita mengelap media kerja dengan teknik zigzag. Selanjutnya kita menyemprotkan alkohol ke kedua tangan kita. Nah, dirasa media kerja sudah bersih dan tangan kita sudah bersih, kita meletakkan alat dan bahan ke meja kerja. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita akan mensterilkan alat yang digunakan dengan cara dikukus. Setelah itu, potong kotak-kotak kentang yang telah dicuci bersih. Masukkan kentang yang sudah dipotong-potong ke dalam panci yang sudah diisi air, lalu ditunggu hingga mendidih. Tiriskan ekstrak kentang ke dalam wadah dengan menggunakan saringan. Masukkan ekstrak ragi ke dalam panci yang sudah diberi air, lalu diaduk hingga merata. Tiriskan ekstrak ragi ke dalam wadah dengan menggunakan saringan. Masukkan air ke dalam panci secukupnya, lalu masukkan agar-agar plain ke dalam panci, lalu aduk. Masukkan ekstrak kentang ke dalam agar-agar plain yang sudah mendidih. Lalu kemudian masukkan ekstrak ragi. Jangan lupa untuk memberikan gula 1 sendok untuk memberi makan mikroba, lalu aduk hingga merata. Selanjutnya memasukkan adonan agar yang sudah mendidih ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Lalu tunggu larutan agar-agar sampai memadat. Jika sudah memadat, wadah yang berisi media kembali disterilkan menggunakan panci dengan cara dikukus selama 15 menit. A few moments later. Setelah kita melakukan beberapa serangkaian teknik cara pembuatan media pertumbuhan bakteri, dan kita telah memberi label pada tiap cup-cupnya dengan tujuan untuk membedakan dari cup 1 dengan cup yang lain. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa perlakuan pada cup 1 dengan cup yang lain. Lalu pada cup pertama kita biarkan steril dengan cara ditutup dan dibiarkan. Lalu yang kedua diberikan perlakuan cuci tangan dengan tanpa menggunakan sabun. Lalu yang ketiga diberi perlakuan dengan tangan yang sudah dicuci dengan sabun. Keempat diberi perlakuan dengan cotton bud yang sudah dioleskan dengan tanah rumah. Lalu ditutup. Perlakuan yang lalu pada perlakuan yang terakhir yaitu dibiarkan secara terbuka.
Nah, selanjutnya kita akan menunggu selama 7 atau 4 atau minimal 4 hari untuk mengetahui hasil dari media pertumbuhan bakteri ini. Nah, alangkah lebih baiknya saat pertumbuhan ini terjadi, kita menutupnya dengan menggunakan kain. Nah, fungsi dari kita menutup kain ini yaitu agar si media ini tidak terkontaminasi dari bakteri yang ada di sekitarnya atau di luarnya. Berikut merupakan hasil dari bakteri yang sudah didiamkan selama 5 hari. Kap yang pertama yaitu perlakuan steril. Di situ terdapat bakteri yang muncul seperti warna putih susu dan berair. Kap yang kedua yaitu yang diberi perlakuan cuci tangan tanpa menggunakan sabun. Nah, di situ terdapat beberapa bakteri berwarna putih susu dan ada juga yang hitam coklat. Lalu pada kap yang ketiga yaitu perlakuan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Di situ terdapat bakteri berwarna putih susu dan sedikit jamur. Selanjutnya pada kap keempat yaitu diberi perlakuan dengan diinokulasi dengan tanah. Di situ terdapat banyak sekali bakteri dan jamur yang tumbuh. Lalu yang terakhir dengan cara dibuka terdapat beberapa bakteri di situ warna putih, kuning, hitam.